Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fanda Siti Asmandari, SDMP, Kepala Sekolah SD Kalimantan 02, dan Bapak Ibu Guru. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 dalam rangka destinasi budaya positif yang akan kami paparkan. Saya sendiri Halimah dan rekan saya Ibu Nina Ardianti. Pertama-tama mari kita sebelum mulai destinasi kita berdoa dahulu supaya destinasi ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk agenda pagi ini yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah kita buka dengan doa bersama. Selanjutnya yaitu presentasi konsep, tanya jawab dan refleksi. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita SDG bersama Bapak Ibu. SDG kita kali ini adalah sambung kalimat positif sesuai dengan tema kita hari ini yaitu budaya positif. Silakan nanti saya memberikan satu kalimat dulu, nanti kalimat akhir itu misalnya saya menuju kepada misalnya kalimat akhir saya itu dilanjutkan jadi kalimat positif. Kalimat kata terakhir menjadi kalimat positif selanjutnya. Nanti kepada menunjuk siapa yang dilanjutkan. Itu kali. Ya, tentunya dari berapa? Semuanya siap, Bapak Ibu? Oke, siap. Ya, kita konsentrasi ya. Nanti semuanya ada giliran. Boleh belakang, boleh depan, boleh tengah, boleh belakang. Oke, saya awali dulu ya. Pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan yang sangat menarik bersama anak-anak. Jalan waktu tempat yaitu di sebuah sungai yang sangat bagus sekali. Sehingga di sana anak-anak dapat menikmati keindahan sungai tersebut dan dapat mengambil nilai positif dari apa yang ada di sungai tersebut. Nilai positif bukan ya? Silakan dilanjutkan. Setiap hari saya selalu mengambil memandang segala sesuatu dengan nilai-nilai yang positif. Yati. Saya bahagia ketika melihat anak-anak bermain di sungai dengan senang hati. Sekarang dunia senang hati ya. Senang hati, senang hati jika anak-anak itu bahagia bermain dengan kawan-kawannya tanpa bullying. Tanpa bullying, semua anak-anak pasti dapat belajar dengan nyaman. Nyaman, tadi kata temanya sungai. Nyaman sekali anak-anak bisa makan bersama teman satu sekolah di pinggir sungai yang menjadi tujuan wisata saat di Kota Semarang. Terus, bahagia. Tujuan wisata itu menjadi kita lebih relax. Dengan kata relax, saya dengan dulu. Anak yang sudah merasakan relax dalam dirinya, dia akan merasa senang untuk melanjutkan pelajaran di sekolah kembali. Dengan belajar di sekolah, kita bisa berinteraksi dengan teman-teman satu kelas dengan baik. Bu Ana, Belajar dengan baik. belajar dengan baik bisa dimulai dengan diri sendiri, orang sekitar, dan teman-teman tadi saudara, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah atau masyarakat. Kata positifnya gimana? Belajar dengan giat dan rajin dimanapun berada. Belajar dengan giat dan rajin. Ya, dilanjutkan yang kedua siapa? Bu Ani. Nanti terakhir pasti Bu Nina. Ya, terima kasih. Anak-anak bisa belajar dengan rajin, dimulai dengan diri sendiri dan itikat baik bahwa mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi seorang manusia dari kecil sampai dengan dewasa sampai dengan menutup usia. Maka kita tidak boleh berhenti untuk menuntut ilmu. ya, terima kasih Bu Ani. Menuntut ilmu, Bu Nina. Ya, terima kasih. Menuntut ilmu setinggi langit, engkau akan menjatuhnya. Sehingga cita-citamu akan tercapai. Apalagi ini yang belum ya. Untuk capailah cita-citamu setinggi langit. Semangat ya. CGP akan sebenarnya. Oke, terima kasih Bu Nina. Bapak Guru Kalimantan memang hebat semua ya. Atas bimbingan Bu Fanda. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu Nina. Ya. Di sini apa saya melihat ya? Oke, budaya positif atau ekosistem positif itu. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup kebutuhan seorang petani ya. Kita diajarkan dulu itu sebagai petani, kok bisa ya diibaratkan sebagai petani? Apakah ada yang sudah mengerti petani itu tugasnya apa toh? Menanam, apalagi apakah yang menanam? Menghidupi orang yang ada kota. Menanam. Petani bahasa Indonesia apa ya? Menanam. Kemudian setelah ditanam apakah dibiarkan begitu saja? Oke, dirawat. Dengan dirawat berarti diberi apa? Oh, disirami. Betul, diberikan sayang, diambil adanya tanaman yang mengganggu bunga, rumput itu kita ambil. Itu dibiarkan sebagai petani. Kita itu sebagai pendidik harus bisa mendidik anak-anak, Bapak Ibu. Apakah hanya mendidik dan mengajar saja? Tidak. Kita itu menuntun, ya. Kita selama ini masih banyak melakukan dengan menuntut. Bedanya apa ini? Menuntun dan menuntut. Ya, bisa pakai mikrofon? Oke, Bu Nia yang masih fresh graduate. Oke, saya menuntut dan
yang menuntut. menuntun dan menuntut. Iya. Menuntut itu berarti yang harus dilakukan. Harus ya, ada sebuah pasangan ya. Iya. Betul sekali. Kalau menuntut, Kalau menuntut itu berarti melatih. bukan bunyinya yang baru saja kemarin mendapatkan workshop per hari. Gimana bunyinya? Oh ya, tentang pendidikan inklusi baru sekali. Bisa nanti kita lihat ya. Bisa kita ambil ilmunya. Oke, benar Bapak Ibu. Jadi kita selama ini masih menuntut anak-anak. Anak-anak kamu harus apa kalian? Begitu masuk di semester 1, harus apa kalian? 1 sampai 5. Bukan dari waktu 1 minggu itu saya contohnya. Sebelum saya masuk di dalam CGP, terus terang begitu. Terus ya, setelah saya masuk di CGP, saya merasa bersalah di dalam hati saya bahwa ternyata saya sebagai guru yang dolim gitu. Ya, betul sekali. Kemudian ketika saya dapat pembelajaran itu, saya langsung paginya menyampaikan ke anak-anak minta maaf. Terus saya lakukan itu. Anak saya minta maaf karena bukan menuntut kalian untuk begini. Seharusnya begitu menuntut, begitu ya Bunya? Ya, oke. Jadi menuntut anak untuk melakukan hal-hal yang baik, tidak menuntut. Itu ibaratkan sebagai petani. Selanjutnya, ya. Pertanyaan pematik, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak? Hukuman dapat mendisiplinkan. Coba siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, Pak Agus, silakan. Apakah hukuman itu dapat membuat anak disiplin, anak itu menjadi tertib, menjadi mengikuti aturan kita, bagaimana? Kalau di hukuman ya, hukuman itu ada, menurut saya ada dua ya. Hukuman yang normal, ada yang abnormal. Itu ada yang sebagai terapi atau sebagai penyisaan ya. Tapi zaman sekarang ini, kalau kita hanya mengatakan mengatakan anak itu harus dimomong dengan selalu lembut, itu juga nggak bisa. Oh, iya. Ya, dikatakan selalu lembut juga nggak bisa, tapi selalu kasar juga nggak bisa. Ada yang namanya kalau saya pribadi itu ada sok terapi. Kita aja mengajak anak kita sendiri. Itu kadang-kadang ya. Tapi kan tidak perlu. Wah, kamu hari ini kita bahkan ya, nggak perlu ditemani atau dimakan sendiri. Menurut saya itu hukuman yang normal itu juga diperlukan karena kita lihat zaman sekarang guru dimasuk murid, guru dimasuk murid, guru diberikan murid. Karena salah satunya mungkin ya karena nggak ada sok terapi dari sekolah. Jadi kita itu seperti ya jenengan yang bagi saya murid kok murid atau guru mungkin juga menjadi seperti itu. Dan banyaknya generasi yang sekarang rendah yang namanya survive. Rendah survive. Beda dengan zaman dulu. Mungkin zaman dulu ada banyak sekali anak yang tertekan, tapi dengan tertekan itu seperti saya sendiri. Umum itu dari simpul saya di takus hilang merah itu ya, ceplas. Tapi daya survive-nya ada. Saya dari Sumatera sampai di Jawa itu hampir 10 tahun pulang hanya 3 kali seperti itu. Ya karena mereka bawa hukuman itu ya menurut saya juga ada pentingnya, tapi ada kontrol juga. Terima kasih. Makanya begitu kan, nanti mulai Pak Markus dengan berdasarkan pengalamannya memberikan jawaban. Hukuman itu juga perlu ya, jadi untuk pengembangan lebih survei gitu ya. Oke, yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan dalam sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini menurut Bapak Ibu siapa yang ingin berpendapat juga? Oke, ini pemberian hukuman dengan hal positif itu dibenarkan atau ini memang sesuatu yang kurang atau bagaimana? Coba bisa kali memberikan masukannya, memberikan pendapatnya. Untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan dalam sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang menjadikan kata kuncinya adalah disiplin anak. Dengan disiplin anak itu seharusnya datang dari diri anak sendiri. Bahwa dia meyakini bahwa dia ketika dihukum mesti ada sesuatu hal yang tidak benar. Umpamanya tidak membawa tugas rumah. Jadi di dalam dirinya sudah ada rasa kesalahan di situ yang tidak. Kalau menurut saya pribadi itu tidak perlu dihukum dengan membersihkan kelas atau bagaimana. Kalau menurut saya pribadi kita nasihati, kita dekati, kenapa kamu kok tidak membawa? Mungkin dengan saya pribadi berkomunikasi dengan kedua orang tua atau saya harus motivasi apa yang harus saya tingkatkan untuk disiplinkan anak. Tidak perlu dengan hal-hal yang seperti itu. Itu pribadi saya mohon maaf apabila ada. Berarti intinya Mbak Ani tidak setuju ya untuk melakukan beri hukuman dengan positif, membaca tidak positif. Jadi ada penguatan yang harus kita lakukan dari hati-hati. Terima kasih Mbak Ani. Bagus sekali. Yang ketiga, yang apakah setuju atau tidak memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah kita harus selalu memberi hadiah, memberikan penghargaan kepada anak supaya anak kita itu motivasinya meningkat? Gitu. Banyak sekali yang silakan. Ya, menurut saya untuk memberi motivasi kepada anak itu tidak berbentuk uang ya. Mungkin dengan kita sanjung atau bagaimana nanti bisa membuat anak itu menjadi bangga sehingga bisa meningkatkan tadinya malas belajar terus semakin ya seperti itu semakin aktif. Mungkin bisa temannya mengajak temannya, oh saya kok bisa bikin gimana ya, temannya bisa mencontoh gitu ya. Jadi Bu Yanti setuju dengan penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak perlu harus berupa benda ataupun berupa uang ya, tapi sebuah penguatan ya. Kamu sudah melakukan ini bagus sekali, bangga, mama bangga pada mungkin Bu Yanti. Ya, terima kasih pertanyaan untuk Bu Yanti. Ya, ini adalah adanya pernyataan yang setuju dan tidak setuju tentang hukuman. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dan di sini ada 6 topik yang akan dibahas. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga keyakinan keras, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 restitusi, 5 posisi kontrol dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Apa itu? Nanti kita akan bahas di sana. Lanjut. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba sekarang Bu, ini saya bantu memberikan kertas untuk teman-teman kita. Nanti kan ini berpasangan ya. Jadi satu teman memegang menuliskan kertas dan nanti dikepak. Oke. Jadi begini ya, nanti Bu Nia sama Bu Eda ya, cara kerja kita lakukan begini. Untuk memberikan, apakah kita mempunyai prinsip yang kita pegang itu bisa terpengaruh dengan teman
omongan kita yang membujuk, yang merayu itu membuka sebuah namanya apa itu keyakinan kita atau prinsip kita, apa kita goyahkan. Coba silakan Bapak Ibu tuliskan prinsip atau hal yang paling penting yang menurut Bapak Ibu, yang menurut Bapak Ibu sangat penting, sangat apa itu privasi, sangat privasi sekali, sehingga itu apakah itu dengan godaan orang lain untuk membukanya, kemudian Bapak Ibu ditawari apa dengan apa itu bisa membuka kemana yang Bapak Ibu tulisannya Bapak Ibu. Berarti apapun yang menurut Bapak Ibu itu hal yang prinsip, hal yang penting yang tidak bisa diketahui orang lain. Yang boleh dapatkan dan yang satu nanti bisa membujuk supaya bisa membuka, bisa mengetahui dari apa yang ada di kepala itu. Jadi kepala itu memiliki suatu rahasia yang sangat penting sekali sehingga digenggam dengan kuat. Dan teman-temannya berusaha mengetahui apa tahu kepo ya, apa tahu isinya itu kok begitu kuatnya. Kita terus ya. Oke, silakan dipraktekkan. Contoh yang hal itu tidak ingin diketahui orang lain, prinsip sekali buat kita. Apakah bisa? Ya silakan dengan berbagai bujukan rayuan yang boleh kata yang menjadi prinsip kita. Silakan melakukan pernyataan bujukan supaya teman kalian bisa membuka. Tidak mau lain. Coba, ini tergantung yang menggenggam itu ya. Yang menggenggam itu bisa terbusuk atau tidak? Tidak maksudnya. Kira-kira Bapak Ibu bisa terbuka ya dengan keyakinan dengan tidak boleh maksa ya. Tidak boleh maksa ya. Berarti ya, Bapak Ibu yang memiliki kepala dari dalamnya ada prinsip, ada sebuah rahasia besar, oke bisa tergoyahkan? Bisa tergoyahkan rasanya, mana bisa Markus? Nah ya, Markus yang membagi yang ini Cek Pak Arno. Ya, Coba, artinya merayu, makanya Pak, karena itu terbuka dan bisa membuka rahasia yang dimiliki. Pak Arno, selama saya di Semarang itu Pak Arno, saya punya mungkin kan dong, juga sebentar kita mungkin Pak Arno, Sumatera Jawa itu bersama berpisah Pak Arno, berpisah, itu bukan berpisah Pak Arno, tapi diberi tantangan sama seperti apa yang didapatkan Pak Arno itu menjadi tantangan saya untuk bisa mendapatkannya Pak Arno, seperti aku ingin mendapatkan hati itu Pak Arno bisa bukan dengan rayuannya Pak Arno. nggak bisa. Ayo Pak Arno, aku terakhir Pak Arno, ayo buka Pak Arno. Jangan coba. Jangan Pak Arno. Kira-kira buka tidak Pak Arno? Jangan buka. Apakah kamu bukanya dengan rayuannya dari Pak Markus dengan rangitannya seperti itu? Tidak, berarti masih perlu ada prinsipnya ya. Menimbang apa yang menjadi rahasia dari Pak Arno. Betul sekali. Ya, itu artinya ketika kita mempunyai kontrol pada diri kita, ya kita bisa mengendalikan diri kita. Walaupun dengan apapun motivasi, dengan apapun apa namanya ini atau apapun yang kita makan, tetap kita teguh pada diri kita. Tergantung kontrol kita ya. Kita tetap mau menjaga. Itu intinya dari sebuah kepala yang kita jaga untuk tetap. Oke, selanjutnya. Berkat paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu adalah gambaran tentang suatu peristiwa, suatu yang sudah terjadi, yang terjadi ya. Di sini ada ilustrasi guru mengontrol muridnya. Setiap guru pasti akan mengontrol murid, ya tidak? Nah, contohnya setiap hari Senin anak-anak upacara, coba yang tidak memakai seragam lengkap berdiri di paling belakang, biasanya beda. Betul kan begitu? Betul ya. Itu adalah kita mengontrol. Jadi ilustrasi kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya begini. Jadi sebuah kritikan dan buat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter kita. Karakter kita misalkan ada orang mengkritik, kamu kok ngajari seperti ini ya? Apa tidak seharusnya begini? Itu kan sebuah kritikan ya, kritikan untuk kita. Dengan kritikan itu tentunya kita akan berubah, iya tidak? Dengan dorongan kritikan itu, walaupun kita dengan sakit hati, kok dididik seperti ini ya? Tapi kritikan itu akan membuat kita berubah dan menguatkan karakter kita. Karena karakter kita dengan kritikan itu kita merasa rendah diri, dididik seperti padahal sudah berusaha semaksimal mungkin begitu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya begini, penguatan positif, kamu nilainya dapat bagus terus 100. Ya, kemudian yang penguatan positif efektif itu akan menjadikan siswa lebih bersemangat lagi untuk lebih belajar, untuk tetap mendapatkan nilai-nilai yang bagus gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalkan orang dewasa, orang tua itu dewasa, maksanya kamu harus belajar, kamu harus melakukan kebaikan, kamu harus ngaji, kamu harus pergi sekolah dengan rajin. Padahal dalam diri anak itu belum tentu dia ingin melakukan seperti itu ya. Kadang anak itu merasa aku kok capek, nggak mau ngaji ya, tapi orang tua terpaksa. Itu ya. Jadi anak itu sebenarnya ada rasa penolakan, tapi karena orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, jadi anak itu melakukannya dengan terpaksa, tidak sesuai dengan hati nuraninya. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi stimulus respon itu mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Tetapi untuk teori kontrolnya, ya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda di antara stimulus respon dan teori kontrol yang mengontrol diri kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu secara
teori stimulus respon. Kemudian dari orang semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan Pak Karno pagi-pagi melakukan kegiatannya. Kemudian tujuan supaya nanti ketika siang sudah semuanya beres kerjaan. Itu Pak Karno. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon yang ketiga. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu tergantung diri kita. Apakah kita itu ingin melakukan suatu kegiatan itu dengan sepenuh hati kita, atau itu hanya ingin memaksa orang lain, mengikuti orang lain begitu. Kemudian yang keempat yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika orang itu dibujuk, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, orang bujuk gagal. Kemudian dia melakukan sesuatu dengan terpaksa, gitu ya. Ya betul. Kemudian teori kontrol pilihannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan dan maksudnya begini. Jadi kita bekerja sama dengan orang lain atau membuat suatu kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan orang lain kita berkolaborasi bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru. Tidak harus mengikuti bujukan yang ada. Gitu. Maksudnya model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi tidak terlalu menang kalah, tapi kita selalu menang. Menang untuk diri kita sendiri karena kita sudah mengontrol diri kita untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini apakah makna disiplin, Bapak Ibu? Disiplin itu apa sebenarnya? Siapa yang bisa memberikan arti kata disiplin? Sebenarnya disiplin apa? Oke, dan saya berkata, ya, Bu Ana. Boleh dengan disiplin. Kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, disiplin itu dari kebiasaan yang sudah pertama dengan rapi. Jadi kebiasaan yang sudah kita lakukan sehari-hari, habit itu sudah baik, itu akan menjadi disiplin kita. Kita salah berulang-ulang itu disiplin. Ya, seperti itu. Mungkin Bapaknya bisa memberikan pendapatnya tentang disiplin itu apa? Kalau menurut saya disiplin itu berarti mempunyai prinsip atau sesuai dengan apa yang seharusnya ada, dan itu bertujuan untuk memudahkan atau merasakan kita depannya. Jadi seseorang itu akan istilahnya menjadi patuh seperti itu. Ya, jadi kalau disiplin itu dia melakukan sesuatu sehingga menjadi patuh, begitu ya. Kalau kita biasanya disiplin itu dikaitkan dengan hukuman, betul atau tidak? Ya kan? Disiplin, kamu tidak melakukan ini, tidak tertib, tidak disiplin, maka ibu hukum, ibu berikan sanksi, begitu ya kira-kira ya. Nah itu pengertian yang masih salah. Ya sebenarnya disiplin itu apa toh? Dari bahasa Latin disiplina ya artinya belajar. Jadi ketika anak itu sudah menerapkan disiplin pada dirinya, berarti anak itu sudah melakukan belajar pada dirinya, sudah melakukan perubahan-perubahan, sudah melakukan keyakinan-keyakinan yang baik yang harus dilakukan pada diri anak tersebut. Ketika kita mendidik anak. Ketika kita lakukan di sekolah, anak itu sudah disiplin. Contohnya, sudah masuk tepat waktu, mengerjakan tugas-tugas dengan rapi, dengan tertib. Kemudian anak itu sudah mengikuti aturan, sudah mengikuti keyakinan jelas. Itu namanya disiplin. Dan tidak ada paksaan muncul dari dalam hati anak tersebut. Itu namanya sudah melaksanakan disiplin. Ya, jadi di sini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi anak itu di dalam dirinya sudah disiplin, maka dia akan patuh dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan dibuat bersama. Lanjut ya. Ya, kemudian nilai kebajikan universal. Kebajikan universal di sini ada menurut pakar ya. Pertama itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi Dr. William Glasser pada teori kontrol. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dia Egosen. Yang ketiga adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen? Berapa? Ya ada. Nama dimensi ya. Pertanyaannya biar kita ingat ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan tenaga kritis. Nah, dan apa itu? Nanti bisa dinyanyikan bersama. Kita pasti akan semangat ya. Akan seperti apa? Biasanya nyanyi sudah gampang. Lanjut ya. Dan sini yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini dibedakan menjadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah eksternal, yang kedua adalah internal. Kalau menurut Bapak Ibu, yang bagus itu dari eksternal atau internal? Internal. Kenapa? Bisa memberikan alasannya? Menurut saya itu lebih dari motivasi internal karena berasal dari diri sendiri. Jadi ada kemampuan anak untuk berubah tanpa ketergantungan dari orang lain. Betul sekali. Itu yang bagus sekali dari orang lain ya. Benar sekali. Jadi lebih kuat itu dorongan dari dalam, dari internal, dari dalam diri anak ya. Jadi faktor yang motivasi perilaku manusia untuk melakukan sesuatu itu yang baik dan tidak mudah tergoyahkan itu dari dalam diri atau intrinsik. Kalau eksternal atau ekstrinsik itu nanti apabila ada perubahan-perubahan itu bisa tergoyahkan atau berbeda. Itu maksudnya. Di sini kata merdeka, menurut Diajar Dewantara, itu seorang pakar pendidikan di Indonesia mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Diajar Dewantara, pemikiran konsepsi keterhadap sikap merdeka, cetakan 5. Jadi artinya, menurut Diajar Dewantara, merdeka itu yaitu berasal dari diri kita sendiri untuk bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita kontrol dari dalam hati kita. Dari sini
dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini dampaknya ya. Kalau kita itu memberi penghargaan pada seseorang itu pasti ada dampaknya. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua penghargaan menghukum. Ketiga penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Salah satu contoh. Penghargaan menghukum. Ini artinya begini. Ketika seorang anak ya mendapat nilai 100, kemudian temannya itu nilainya hanya 60. Temannya yang nilainya 60 merasa terhukum atau tidak? Merasa dia sakit hati atau tidak? Kok kamu selalu 100 ya? Kok aku 60 terus? Aku merasa sedih. Aku merasa diriku itu terhukum, merasa bersalah. Itu tidak seperti itu. Ya, ya. Untuk penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan. Contohnya begini, ketika seorang guru selalu memuji anak yang dapat menjawab pertanyaan terus-menerus. Misalnya Pak Markus sebagai siswa, Pak Markus bisa menjawab selalu dari guru yang memberikan pertanyaan. Kemudian ini teman sebelahnya itu tidak bisa, ya. Kemudian dengan temannya biasanya tidak bisa jawab. Ada kalau ini kan ada saling ngejek ya. Itu namanya contoh dari penghargaan merusak hubungan. Ya, dengan teman. Maksudnya benar. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini masih ada ya. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Coba siapa yang bisa berikan contoh? Ini mungkin Pak Karno. Nah, silakan. Kalau Pak Karno yang mana? Mobil yang mana? Silakan. Intrik dari dalam diri ya. Tidak ada yang dari dalam. Soalnya Pak Karno pada posisi penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan mengurangi motivasi seseorang yang disebut penghargaan. Ya. Karena penghargaan itu kemungkinan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Mereka akan menurunkan kualitasnya. Terima kasih ya. Dengan penghargaan, tapi dia itu belum secara maksimal ya. Tapi diberi penghargaan itu secara otomatis menurunkan ya, menurunkan hasil kita atau kita melakukan cuma segitu saja kan sudah di ya kan. Mungkin saya mau nambah penghargaan menurunkan kualitas. Oke. Saya beberapa minggu itu selalu mengunjungi adik saya di Dominico Sakyo, itu dari pagi sampai siang. Nah di situ kan ada yang namanya latihan drama itu dari 1 pagi sampai minggu malam. Itu betul sekali dengan penghargaan menurunkan kualitas. Kan setiap latihan dari jam 8 sampai jam 9 malam itu saya tidak pernah mendengar yang namanya pelatih memberikan prestasi bagus tidak ya. Selalu salah wi, karena temanmu salah wi, itu salah, si salah terus, salah itu, si salah terus. Ya, terus itu bukan tong sampah, berhasilkan makhluk dari benar-benar cara usaha itu bukan tong sampah. Hati-hati meletakkan, itu bukan tong sampah. Hati-hati meletakkan. Tidak ada sekalipun yang namanya apresiasi. Itu benar sekali. Dia kalau apresiasi bagus, berarti tidak salah gitu. Ya udah itu bagus. Tapi kalau salah, dia mungkin akan terus meningkatkan dan terus meningkatkan. Makanya salah satunya kita ya, Dominico itu internasional terus berarti. Terima kasih. Terima kasih teman usaha sebenarnya ya. Sampaikan bahwa penghargaan menurunkan kualitas ya. Jadi tadi cerita adiknya ketika melakukan latihan, tapi ada apa namanya suatu dari pelatihnya ya. Yuk. Bentuk program kebajikan apresiasi dan memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses. Saya ingin memberikan suara jadi panjang. Ini salah satu. Bentuk program kebajikan atau apresiasi dalam memberikan apresiasi memberikan beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, dan semua murid dan lain. Maksudnya kita tuh kalau memberi apresiasi itu adalah hal penting yang dibutuhkan oleh anak. Karena apresiasi, terutama apresiasi yang baik. Kalau misalkan apresiasinya itu yang dulunya konstruktif yang membangun, itu semacam apresiasi yang konstruktif itu dilakukan secara pribadi supaya anak tidak minder. Nah, terus kemudian jika melakukan pada semua murid itu yang apresiasi yang apa namanya ya yang membangun gitu, konstruktif gitu, yang apa namanya menimbulkan keinginan anak lain juga untuk ya yang motivasi ya. Jadi dan itu juga harus diberikan secara konsisten. Hari ini memberi apresiasi besok sudah apa? Tapi apresiasi ya, jadi harus konsisten dia harus lakukan harus kita lakukan. Ya, jadi apresiasi itu benar-benar yang dibutuhkan oleh anak menurut saya ya. Terus sekali jadi orang tua ya. Betul sekali. Jadi memberikan pengakuan secara khusus. Anak itu kita itu sudah mengajarkan produk yang sesuai dengan kasih Pak Markus. Kita beri pengakuan khusus, secara khusus. Anak yang sudah belajar dengan baik hari ini, begitu. Kita apresiasikan. Misalkan secara pribadi, anak itu misalkan sudah mendapatkan kejuaraan, misalkan nanti lo mendapatkan, ya tapi kita berikan apresiasi secara khusus. Ya kamu sangat bagus sekali. Nanti kata nanti bisa masuk ke nasional atau provinsi. Itu kita berikan pengakuan secara pribadi. Berikan pengakuan kepada ya, semua murid secara klasikan, ya itu juga perlu. Kemudian konsisten, terus dilakukan. Jadi anak tidak hanya sekali saja mendapatkan pengakuan atas kebaikannya, tapi harus terus menerus dilakukan walaupun sekecil apapun. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan, pembuka nilai kebajikan situasi di sini. Contohnya, kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, contohnya saya menghargai kepedulianmu. Kemudian situasinya pada saat kamu bantu teman-temanmu di tugas kelompok. Contoh yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada
ada tindakan dulu, kemudian hukuman atau konsekuensi. Maka hukuman atau konsekuensi. Dulu nih ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Pernah kita lakukan seperti itu? Pernah ya? Ya, pernah. Coba ini masuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Oke, nanti kita cek ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Karena lambat tadi di sekolah termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman ya. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk gusap 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, nanti kita cek ya. Terlalu membersihkan tumpah di meja tulis karena tersimbol pada saat biasa. Konsekuensi. Oke. Yang murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, karena warna hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ4. Berapa ya? Kalau boleh, hukuman lihat konsekuensi. Kemudian konsekuensi. Oke, kita lihat di sana. Ya, siapa yang benar ya? Salah. Kalau tidak paham ini proses belajar, ya. Ini yang pertama itu, kamu harus catat 100 kali. Kamu tidak akan terlambat lagi itu hukuman ya. Jadi, anak itu sebenarnya tidak boleh. Terus yang kedua kali mengenai lapangan, dengan fisik dan anak itu suruh mengenai lapangan basket 2 kali itu hukuman. Terus mulai diminta untuk push up 15 kali seperti itu hukuman juga ya. Kemudian menggantikan kertas tugas yang telah dicoret konsekuensi. Nah, konsekuensi bisa konsekuensi ya, karena di sini itu sudah merusak mencoret-coret kertas semuanya. Jadi konsekuensinya ya harus menggantikan. Kemudian membersihkan rumahnya di meja tulis karena ada simbol pada saat belajar. Itu juga konsekuensi karena dia melakukan sesuatu yang tidak baik sehingga mejanya basah tidak bisa belajar, maka harus membersihkannya. Kemudian hukuman murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman ya, masuk fisik. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket itu konsekuensi karena di sini dia sedang melakukan pelajaran PJO karena terlambat. Jadi dia kita untuk mengelilingi lapangan karena mengelilingi lapangan itu mungkin awalan pemanasan saat dia sebelum melakukan pelajaran PJO. Itu lanjut ya. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya di tadi, yang pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman. Ya, menyakitkan ya. Betul sekali masih di seorang lagi hukum pasti pada sakit hati. Kemudian sakitnya di sini ya, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tadi misalkan ayatnya itu harus terjadi. Tapi kita bisa bersihkannya, bisa untuk melakukan lebih baik lagi. Enggak anak sakit fisik maupun hati itu namanya hukuman ya. Pasti fisiknya. Misalkan hukuman disuruh pusat, itu kan sampai ya. Ada namanya menyakiti fisik. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek itu konsekuensi. Misalkan tadi ketika mejanya basah, itu suruh membersihkan itu sekali saja, tidak berkelanjutan. Kemudian anak membenci kedisiplinan, pasti ya sekarang itu membenci disiplinan itu hukuman. Kemudian anak menghargai disiplin, itu konsekuensi. Paksaan, kalau di sini konsekuensinya stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar kemudian menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsekuensi konsep diri yang baik, itu konsekuensi. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang lain malah merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Nah, itu ketika dihukum akan merasa marah, tidak dihargai, dipermalukan, dijaga teman-temannya. Kemudian dalam konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Dan lanjut. Nah, apa itu restitusi? Siapa yang sudah pernah mendengar kata restitusi? Restitusi. Bapak yang tidak sudah melakukan pendidikan? Ya. Restitusi itu kalau menurut saya itu kita sebagai guru itu berdialog atau menciptakan kondisi dengan siswa. Jika misal ada suatu permasalahan atau kesalahan siswa, kita melakukan restitusi. Jadi kita tidak semata-mata langsung menyalahkan anak, tapi kita menanyakan satu, pertama mengapa situasi itu terjadi, penyebabnya apa. Setelah anak-anak sekarang sudah tahu, oh begini. Nah, kita itu sebagai guru dari pelaku restitusi kita tidak langsung kamu salah, tapi kita membuat pertanyaan nanti kira-kira yang kamu lakukan itu betul atau salah. Dan nanti anak kan juga akan berpendapat, misal anak itu salah, tapi anak pasti punya alasan. Dan dari alasan itu di restitusi kita gunakan sebagai kira-kira solusi lain selain kamu melakukan itu apa. Nah, itu restitusi. Dan diakhiri dengan refleksi bagaimana setelah melakukan ini kesalahanmu berarti sudah tahu ya, kira-kira diulang lagi tidak ya, seperti itu. Terima kasih Pak Maria, itu sangat konkret sekali ya, betul sekali ya. Jadi restitusi itu tidak semata-mata anak itu harus mendapatkan hukuman, tapi anak itu memperbaiki kesalahan dengan dirinya sendiri, muncul dari dalam hatinya anak tersebut ya. Misalkan, kenapa kamu kok melakukan itu? Nanti anak-anak menjawabnya, karena begini ya. Betul. Ya, itu manusiawi kalau kalian melakukan seperti ini, tapi dengan kesalahan itu kamu harus memperbaiki kesalahan itu namanya proses restitusi. Nanti ada segitiga restitusi ya kan, kita bahas kembali. Lanjut banyak. Dan di sini ada identitas gagal, hukuman, konsekuensi, restitusi. Disiplin ya. Misalnya salah satu, sesuatu yang menyakitkan itu hukuman tadi sudah dibahas. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusinya adalah merupakan pilihan. Ya, itu salah satu contohnya. Dan kemudian ciri restitusi. Restitusi memiliki ciri yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu anak bisa berubah menjadi yang lebih baik, menjadi tahu oh ini ternyata salah. Jadi itu namanya restitusi. Yang kedua, perbaiki hubungan. Ketika hubungan dengan temannya, ketika melakukan kesalahan dia akan perbaiki. Kemudian tawaran, bukan paksaan, ditawarkan. Kamu melakukan ini salah atau tidak, menurut kamu oh ya aku salah. Kalau salah, kamu sebaiknya bagaimana? Minta maaf, itu namanya menawarkan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Coba kamu pikirkan, kalau kamu melakukan kesalahan itu pada orang lain, kamu bagaimana? Itu ditawarkan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kamu melakukan, misalkan makan di kelas, kenapa kamu melakukan seperti itu? Misalkan jawab saya, kenapa guru tadi belum sarapan?
sekolah misalnya gitu. Dan selanjutnya adalah restitusi adalah cara yang paling baik, tentu saja karena ini tidak menyakiti anak. Ya. Selanjutnya restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita memunculkan karakter siswa yang baik tentunya ya, bukan sesuatu tindakan atau hukuman untuk menghukum itu. Selanjutnya yaitu restitusi fokus pada solusi. Jadi ketika kita melakukan restitusi nanti ada 3 tahapan. Yang pertama adalah memvalidasi dari segitiga restitusi ya, memvalidasi, kemudian apa? Ya? Validasi tindakan, ya ada. Selanjutnya yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan dengan kelompoknya, pasti kan tidak berani ya, aku tidak berani itu kelompoknya sana karena aku sudah melakukan begitu. Itu dengan restitusi, dengan kita kumpulkan untuk melakukan mediasi, itu akan bisa kembali lagi ke kelompok tersebut. Eksplorasi konsep. Di sini adalah keyakinan kelas. Coba, apakah Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas? Sudah bagus sekali. Keyakinan kelas setiap kelas pasti punya keyakinan masing-masing. Dan diawali dari awal masuk sekolah pertama kali semester pertama awal masuk itu membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan. Keyakinan itu dibuat di awal. Di awal satu semester awal membuat keyakinan. Kalau kesepakatan itu kita lakukan ketika kita melakukan pembelajaran di awal. Jadi misalkan tadi ini di sini anak-anak coba kita nanti pertama belajarnya apa? Matematika Bu ya. Kita buat kesepakatan dulu ya anak ya Bu. Yang pertama apa? Belajar matematika bagaimana? Misalkan tentang pecahan. Perkalian pecahan, Bu nanti yang mengerjakan maju terus satu-satu, terus menjelaskan ke teman yang belum bisa, itu namanya kesepakatan ya. Kemudian ada teman yang mendapat 100, nanti mengajari teman yang belum bisa, itu namanya kesepakatan kelas. Jadi antara kesepakatan dan keyakinan itu berbeda. Kalau keyakinan itu dilakukan pada awal semester awal, kemudian kita jadikan suatu keyakinan selama 1 tahun itu. Kemudian kalau kesepakatan itu di awal belajar. Contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Kita di kelas sudah membuat kesepakatan kelas yang disepakati siswa itu menuliskan sebenarnya bagaimana pembelajaran kita ya. Misalkan Bu harus tertib, misalkan ya silakan ditulis di kertas, nanti ditempelkan. Kita take out ya. Kemudian Bu, kita kalau tidak membuat tugas itu nanti diberi tugas tambahan. Ya silakan tuliskan menurut kalian bagaimana. Itu namanya membuat kesepakatan kelas bersama. Ya baik ya, semoga juga sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua. Lanjutnya di sini adalah ya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ya, silakan Bu dia. Silakan. Kenapa kok tidak peraturan saja, harus keyakinan? Menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut saya keyakinan itu kan berasal dalam hati. Jadi inner beauty-nya harus tertanam di dalam hati begitu Bu. Kalau peraturan keyakinan dari dalam diri. Kalau peraturan itu kalau menurut saya gitu kan, kalau menurut saya peraturan itu bisa ditaati dan boleh dilanggar kalau peraturan begitu. Tapi kalau keyakinan itu apa yang ada dalam diri kita apa ya? Sudah menjadi prinsip kita ya. Sudah menjadi prinsip harus kita lakukan, harus kita ini loh, aku harus gini gitu kan. Itu ya Bu ya. Oh, terima kasih banyak ya. Luar biasa sekali jawaban yang sangat memuaskan. Oke, dari sebelahnya mungkin punya. Belum punya? Kira-kira itu apa? Kira-kira sudah membuat yang kelas ya. Menurutnya apa ya? Yang kelas juga saya buat dengan murid saya di kelas 4. Menurut saya, keyakinan itu sesuatu hal yang diyakini oleh siswanya. Dalamnya keyakinan itu yang harus diyakini dalam diri sendiri. Oke, kalau saya tangkap, yakinan itu memang sudah dari hati orang kita yang kita lakukan gitu. Terima kasih. Bunyinya sampai tidak bisa mengeluarkan kata-kata kalau di sini ya melekat, jadi tidak bisa diungkapkan ya. Tapi kan sudah dilaksanakan. Terima kasih. Ya, betul sekali. Sudah dilaksanakan tapi tidak mampu diucapkan. Begitu ya, dunia ya. Oke, terima kasih ya. Di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan random? Itu namanya itu ya, ini contoh-contoh dari peraturan mengapa harus keyakinan. Jadi keyakinan itu kita harus yakin dari dalam diri kita bahwa sesuatu itu benar, bahwa diri kita sudah bisa mengontrol diri kita untuk melakukan sesuatu yang kita yakini itu adalah nilai positif bagi diri kita. Demikian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat? Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Ya, meskipun sudah siang, nanti agak sedikit molor nih untuk pulangnya. Saya minta waktunya mungkin nanti
Ya, mungkin kalau Pak Karno mau Jumatan, monggo Bapak, tidak apa-apa. Ini saya akan membacakan ini sebenarnya masih Tuhan, tapi tidak apa-apa. Di sini ada lingkaran, ya, lingkaran tentang budaya positif. Di situ ada lingkarannya yang paling kecil, di dalamnya itu peraturan kelas. Masih ada beberapa peraturan kelas, mungkin di kelas-kelas kita, di sekolah kita. Baru nanti kalau membesar sudah dibuat keyakinan kelas. Dari peraturan itu dibuatlah keyakinan kelas. Nanti untuk keyakinan kelas, nanti saya contohkan. Kita praktek bersama. Ya, jadi nanti bisa, mungkin yang belum bisa diterapkan di kelas panjenengan semua. Lalu kalau sudah ada keyakinan kelas, itu pastinya akan menjadikan lingkungan positif. Kita akan, anak-anak itu akan menjadi lebih menaati sesuai tadi apa yang panjenengan berikan tanggapan dari dalam hati. Jadi lingkungan itu jadi positif dan kondusif, ya, seperti itu. Baru yang lingkaran besar lagi itu jadilah budaya positif. Apa maksudnya budaya positif? Kalau sudah kita melakukan semuanya itu, apalagi di dalam diri kita sendiri, di dalam anak-anak itu, dia akan melakukannya itu secara tertib tanpa kita harus teriak-teriak. Seperti itu. Ya, contohnya ketika mau mungkin upacara atau apa, mereka sudah siap menggunakan seragam lengkap karena merasa sudah menjadi budaya positif di sekolah kita. Seperti itu, ya, kita harapkan itu di sekolah kita. Monggo Bu, lanjut lagi. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini ada speaking yang saya lihat tadi sepertinya masih lemes-lemes ya ini. Coba speakingnya ini tentang berpikir kita. Mempunyai kata kunci clue, mungkin seperti ada yang tahu, mungkin juga pernah menerapkan juga di kelas. Ini contohnya ini. Kata kunci diperhatikan, ya, dunia ini terutama. Monggo Bunda Halimah. Terima kasih sudah memberikan kesegaran siang pada hari ini, ya. Yuk kita konsentrasi sambil makan pepaya. Ya, konsentrasi. Ya, coba ya. Clue-nya adalah, semua menjawab ya nanti ya. Clue-nya adalah berputar-putar. Clue-nya itu berputar-putar. Sudah ada bayangan kah? Sudah. Oke, sekarang soalnya. Kalau 2 ditambah 3 adalah 2 ditambah 3 adalah 5. Oke, benar? 1 ditambah 3 adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4. betul? 4 betul ya? Ini untuk pertanyaannya. Kalau 8 ditambah 5 adalah 11. Apakah betul? 8 ditambah 5 adalah 13. clue-nya dipakai. Kata kuncinya adalah berputar-putar. 8 ditambah 5 adalah jawabannya. Ada yang bisa? Salah. Bunda Halimah mungkin? Ayo, salah. Adakah yang bisa? Bunda, 3 ditambah 2 adalah 5. Oke, betul. 1 ditambah 4 adalah 5. 2 ditambah 4 adalah 6. Kalau 8 ditambah 5 adalah clue-nya adalah berputar
jam. Yang berputar apa? Jam, jarum jam. Kalau 2 ditambah 5 adalah iya. Seperti ini ya, bisa diberikan ke anak-anak. Itu sebenarnya kalau justru gini, kalau 8 ditambah 5 adalah 8 ditambah 5 adalah 13. 8 ditambah 5 adalah 13. Kalau jam 13 itu berarti jam berapa? 1. Nanti berlanjut lagi. Mau lagi atau sudah cukup? Oke, sudah cukup ya. Ini sudah sangat memusingkan. Itu sebenarnya pasti banyak. Ya, ya selanjutnya adalah ini. Yang mana? Yang merupakan keyakinan kelas. Monggo siapa yang bisa memberikan? Mungkin Bunda Halimah tadi. Oh, Bunda Halimah baru datang ya. Ya sudah tadi mendengarkan penjelasan dari Bu Hanimah. Saya yakin panjenengan pasti bisa menjawab. Coba siapa yang mau menjawab? Di antara itu soal ada yang warna hijau dan ada yang putih. Ya, yang warna hijau itu kesepakatan kelas. Ini sama-sama ya, tapi kalimatnya itu berbeda. Ya, menurut panjenengan yang sudah diterangkan sama dijelaskan sama Bu Halimah tadi. Nah, ini untuk yang keyakinan kelas itu yang mana? Ya, yang keyakinan kelas. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Ya, saya mencoba menjawab ya. Menurut saya yang keyakinan kelas itu yang warna putih, yang ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, karena keyakinan kelas itu disusun atas kesepakatan bersama. Jadi kalimat yang pertama diungkapkan itu juga subjeknya saya, kamu, dan kita semua begitu. Dan kalau yang sebelahnya itu datang tepat waktu mengucapkan salam, tertib. Lah itu lebih kayak ke peraturan atau paksaan. Sedangkan keyakinan kelas itu tidak boleh ada paksaan karena tidak disusun secara bersama gitu. Terima kasih Bu Amalia, tepuk tangannya sangat luar biasa ya. Adakah yang mungkin berpendapat yang lain? Bunda Halimah mungkin antara yang warna hijau ini atau yang putih yang untuk keyakinan kelas? Ini loh, ini kan ada 2, dan hijau, ini yang putih. Dan yang putih itu kalimatnya lebih panjang malahan. Menurut panjenengan itu yang mana yang keyakinan kelas? Oke, atau gini aja, saya akan praktekin bagaimana untuk membuat keyakinan kelas itu seperti apa nanti hasilnya. Jadi panjenengan nanti bisa membedakan yang hijau atau yang putih pada akhirnya. Sambil ini, Nah itu nanti bisa diperbaiki. Saya juga belum. Ini kan sedikit kita nanti ada perubahan. Untuk awal tahun ajaran baru nanti kita bisa membuat. Contohnya seperti ini ya. Saya mulai saya mencoba praktek untuk membuat keyakinan kelas bersama murid-murid kita. Saya sebagai guru, panjenengan sebagai muridnya. Contohnya kita yang tadi diterangkan sama Bu Hanimah bahwa awal waktu pelajaran baru. Tapi kalau Bu Hanimah tadi untuk setiap pembelajaran ya Bu, kalau saya membuat untuk setahun ya. Kalau pembelajaran kesepakatan tadi sudah itu, terus untuk keyakinan itu selama setahun. Jadi anak-anak itu nanti tertanam dalam hatinya Pak Kanu. Jadi dia bisa oh iya, aku pernah membuat ini. Jadi saya harus melakukannya di dalam hati, tidak dengan
gurunya yang harus teriak-teriak terus ya, Bunda Halimah ya. Terus kalau Bunda Halimah sudah punya keyakinan di dalam sama murid-muridnya, nah itu nanti kita cuma ayo keyakinan kita bagaimana itu sudah saya terapkan dan itu ampuh bener. Saya sudah bilang, tapi mungkin beberapa untuk anak itu masih ada, tapi kalau yang di dalam itu yang ada itu dia lari jalan, ayo keyakinan langsung duduk. Oh iya, berarti memang mungkin dia akan, tapi kita juga harus selalu mengingatkan terus, karena itu juga masih anak-anak itu gerakannya masih banyak ya. Coba saya akan awali dengan nanti bisa membuat keyakinan kelas. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, luar biasa hari ini anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Nanti kalian akan tahu ya. Sebelum kita belajar selama setahun ini bersama Bu Nina di kelas 1. Sebelum anak-anak membuat keyakinan kelas, Bu Nina ingin mengetahui anak-anak itu cita-citanya untuk kelas itu seperti apa. Kalian bisa menuliskan keinginan atau cita-cita kelas kita itu pengen menjadi seperti apa. Contoh, Bu selalu bersih. Oke, silakan ditulis 1 atau 2 saja. Kalau sudah selesai, silakan ditempel di papan tulis. Sebelah sini mungkin bisa, atau di sebelah sini juga bisa. Anak-anak, Nia, kamu kepengen kelas kita itu seperti apa? Silakan ditulis 1 atau 2 saja. Monggo, kalau sudah berdiri ya, terus ditempel di papan tulis yang warna putih kanan atau kiri. Silakan kalau sudah ditulis. Ya, ayo cepat waktunya. Kalau sudah, silakan maju. Ini ditempel ya. Nah, tuh boleh di situ, juga boleh di sini. Ya. Ini murid yang 1 ini kok riwa-riwi dari mana? Yuk. Nah, Edi ya. Dari Pikis Bu Guru. Tadi kok ada izin Bu Guru ya? Dari izin kepala sekolah. Nanti itu juga bisa menjadi keyakinan kelas loh ya. Kalau mau ke toilet itu harus apa? Kalau sudah semua, ini sudah semua anak-anak? Sudah. Oke, sekarang kalau sudah, anak-anak ini ya dari kalian itu ingin kelas kita itu menjadi apa? Di sini ada, saya ingin kelasku bersih, saling menghargai. Ada keyakinan kelas-kelas. Ini belum keyakinan ya, keinginan dulu, keinginan. Kelas selalu rukun, kelas selalu nyaman. Ya, ini Yanti, ini pintar sekali. Terus Amalia, saya ini kelas yang selalu bersih. Nah, ini tadi yang pertama Ani ya, ini sudah pintar. Ini ada lagi 1
jauh-jauh sana nanti nggak kelihatan kamera. Oh iya. Nah ini sebelum kita akan menjadi keyakinan kelas, di sini ada pendalamannya keyakinan kelas itu kita buat secara tabel T dan Y. Kalau mungkin di kelas 1 atau 2 itu mungkin belum bisa ya. Ini ke kelas tinggi biasanya itu. Nah ini secara hormat ini ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Tadi Bu Nina lihat di sini juga ada ya, kelas selalu menghormati semua orang, saling menghargai, termasuk ya. Kalau saling menghargai termasuk hormat. Nah ini terus yang ini kelas selalu rukun, saling menghormati, menghargai juga sama. Nah itu nanti bisa diberikan lagi kertas seperti ini. Kalau mungkin kelas besar ya, tapi kalau kelas kecil biasanya saya rangkum langsung, terus dibuat kalimatnya itu lebih ringkas, lebih apa ya, tidak dengan gini, kalimatnya itu dengan nilai-nilai kebajikan nanti seperti itu. Terus di sini juga ada yang terdengar, terlihat, berperilaku, bisa diisi di sini. Contohnya tadi bersih atau apa, itu termasuk perilaku atau terlihat. Ya, di situ tidak ada kalimat selalu mengucapkan terima kasih. Ya, kalau ada itu berarti diisikan yang terdengar. Ini contohnya seperti ini Bu. Lanjut Bu, ada Bu. Nah, contohnya itu seperti itu. Yang terdengar itu seperti yuk saya bantu. Itu termasuknya kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjami, nanti akan segera saya kembalikan. Itu terdengar karena dengan ucapan. Untuk yang terlihat itu hanya terlihat saja, jadi tidak perlu dengan ucapan, dengan sikap kita itu bisa terlihat. Ini seperti ini, berempati terhadap perasaan orang lain. Contohnya murid saya di dalam kelas itu, mungkin monggo Kak, kalau di dalam kelas itu ketika ada temannya yang menangis, entah itu cowok atau cewek, itu ada yang datang dan bilang, wes ora popo. Nah itu nangis gini ya, saya itu sampai itu ya terklir juga dirangkul, padahal ini yang nangis itu cowok, ini cewek. Dirangkul gini, ora popo, ora sah nangis, mau Bumina ya ndak marah ho, ora popo kalau Bumina itu terjadi, betul-betul terjadi di murid saya. Itu namanya itu Alia Bu, Alia ya saudara. Jadi namanya siapapun, entah itu siapa, cowok, cewek dan siapapun itu pasti didekati kalau ada yang nangis ya. Terus yang kedua, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Nah itu mendengarkan dengan seksama. Terus senantiasa berbuat baik dan berbagi. Itu yang terlihat. Terus untuk berperilaku, tersenyum ramah, itu ya berperilaku. Terus memberikan salam hormat atau berjabat tangan. Terus ini ada apa itu Bu Namas? Meletakkan tangan di dada, salim ya, bisa, karena itu dibuatnya pas waktu COVID ya. Memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang ya. Di sini kalau dengan tabel T itu dengan tabel Y, kalau ini dengan tabel T, hormat, tampak seperti datang tepat waktu. Kalau tidak tampak seperti, sering hadirnya itu terlambat ya. Menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak sepenuhnya, tak acuh kepada teman dan guru. Terus mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Yang tidak tampak itu tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Itu masih ada ya sampai sekarang ya, kadang pinjam
Tapi kalau diminta itu malah marah-marah. Menulis rapor. Ada yang masih seperti itu. Nah ini sikap-sikap ini yang bisa menjadi nanti keyakinan kelas kita. Terus ini bekerja tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tekun bekerja dan menyimak guru itu tampak. Kalau tidak tampaknya itu tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Nah ini terus tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Ya, sebelum sampai di sini, setelah tadi saya sebagai guru tadi merangkum ini, terus dibuat tabel T atau Y tadi. Setelah itu baru akan terlihat keyakinan kelas seperti apa. Tadi kembali lagi Bu yang hijau sama putih tadi. Ya, hijau sama putih yang dijawab Bu Amalia, dan ternyata Bu Amalia itu menjawabnya itu betul. Ya, itu judulnya sama-sama kesepakatan, tapi yang betul untuk keyakinan itu ya putih. Coba tadi, kenapa kok yang putih tadi sudah dijawab sama Bu Amalia ya? Karena itu bukan hanya untuk diri sendiri tapi semua kami itu semua murid, jadi harus semua murid itu bisa menaati di dalam peraturan di dalam kelas seperti itu. Kalau yang warna hijau ini itu masih menjurus ke peraturan yang selama ini kita buat ya, beda dengan keyakinan itu yang kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu maksudnya tadi yang ditulis sama Yanti, kelas selalu rukun. Kelas selalu rukun itu termasuk di kami guru dan murid yang saling menyayangi. Maksudnya seperti itu. Nanti panjenengan bisa terapkan di kelas masing-masing. Jadi mungkin tahun depan Bu Fanda, kelas kita harus sudah punya keyakinan kelas ya Bu. Harus ada setiap kelas dan bisa ditempel di masing-masing kelas. Panjenengan sudah bisa ya, ada berapa ketika saya tadi praktek ya, Bu Yanti, Bu Ana sudah melakukan keyakinan kelas? Belum ya? Tadi jadi jenengan tahu mungkin tahun depan itu sudah terjadi. Ya nanti kalau sudah kebut jenengan tulis seperti ini, dirangkum apa keinginan anak-anak kita, terus ditempel kayak Bu Hanimah itu bisa, atau dibuat ya seperti itu. Terus apa pakai styrofoam yang warna-warni boleh, bebas kreasi guru masing-masing beserta paguyubannya seperti itu. Oke. Terus berlanjut Bu Han. Nah ini ya peraturannya. Nah ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu menjadi keyakinan kelas tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu pada diri sendiri. Jadi seharusnya mengembalikan buku itu tidak perlu disuruh. Kalau sudah ada motivasi intrinsik tadi, berarti dia sudah mau bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu berarti termasuk menghormati orang lain. Ini bahasa-bahasa untuk keyakinan kelas kita. Ya, ini tanggung jawab, menghormati orang lain. Nah ini biasanya dulu itu ya tulisannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan seperti itu di dalam kelas atau biasanya judulnya tata tertib. Ya, masih ingat ya? Nah sekarang diganti dengan menghormati orang lain atau berkomitmen. Jadi punya komitmen harus datangnya setiap hari itu 15 sebelum masuk sekolah. Nah, terus dulu ditulis peraturan dilarang melakukan kekerasan. Sekarang bisa dengan keyakinan kelas itu dengan keselamatan. Keselamatan berarti kalau di dalam kelas itu kalau bisa
kemarin masih ada ya bisa membawa apa itu. Nah, mungkin kalau ada keyakinan kelas di kelas ini, mungkin Bu Her bisa menyampaikan, kamu sudah tahu keyakinan kelas itu ada keselamatan. Maksudnya apa? Tidak boleh ada kekerasan, apalagi yang berbahaya. Seperti itu. Terus dilarang menggunakan narkoba. Ya, mungkin ini insya Allah di sekolah kita nggak ada ya, tapi tetap harus kita berikan biar mereka tahu bahwa itu termasuk ke kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker itu bentuknya untuk apa? Tujuannya untuk kesehatan. Nah, keyakinan kelasnya kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Sama juga itu. Ya, biasanya di kelas-kelas yang masih kecil itu suka berlari-lari di dalam kelas. Nah, itu ditulis keyakinan kelasnya itu dengan keselamatan atau keamanan. Kemarin ada murid saya yang menuliskan keinginan kelasnya itu seperti itu. Jadi tidak berlari-lari di dalam kelas. Jadi nanti keyakinan kelasnya untuk apa itu? Untuk keselamatan atau keamanan. Ya, dari sini bisa ya dipahami ya setelah tadi saya praktek. Ya, kita mencoba nanti untuk tahun ke depan ada perubahan sedikit untuk sekolah kita. Nah, alhamdulillah. Terus selanjutnya eksplorasi konsep. Pembelajaran keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ada 4. Yang nomor 1 kasih sayang dan rasa diterima, yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, dan yang keempat kebebasan. Yang pertama bertahan hidup ya, ini ternyata di tengah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Apa itu bertahan hidup? Itu di dalamnya itu termasuk makanan, pakaian, apa yang sudah diberikan orang tua itu untuk bertahan hidup biar kita bisa bersekolah melanjutkan sampai akhir dan bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Untuk kasih sayang, nah ini rasa kasih sayang atau rasa diterima itu kebutuhan ini, dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Ternyata anak-anak kita itu kalau belum terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya, itu akan mencari perhatian kepada gurunya. Contohnya apa gurunya? Contohnya apa? Ketika murid kurang perhatian di rumah, ternyata berarti dia kan membutuhkan kebutuhan kasih sayang. Itu biasanya di sekolah itu contohnya apa? Cari perhatian dunia. Jadi kalau ada yang cari perhatian yang membuat dunia jadi marah, itu sebenarnya bukan membuat kesalahan, tapi ingin cari perhatian dunia, gitu. Jadi jangan dimarahi terus ya. Betul sekali. Iya, betul sekali.
Nah, anak-anak kita itu kepengen kita itu mengakui ternyata iya dia bisa. Jangan seperti ini. Ketika kita melihat, memang yang kadang guru itu tahu ya, ini yang bisa mana, yang belum bisa mana, yang sangat kurang mana. Nah, ketika dia itu membuat tugas, itu ya kita bisa menghargai. Nah ya, aku sudah tugas, kesel dari guru tapi kok kayak ini yang lain tulisannya. Benar, kira-kira masih ada ya seperti itu. Contohnya saya. Ya, masih ada. Ya dengan cara ini Bu Hal, jadi kita tahu oh ternyata memang kita melakukannya seperti itu. Jadi ya bagus, tapi besok dibuat yang bagus lagi ya. Contohnya mungkin seperti itu. Jadi dia itu menginginkan pengakuan prestasi meskipun kadang itu yang agak kurang ya. Jadi tidak akan menekan anak senang belajar bersama kita. Ya. Terus selanjutnya Bu Han bisa dilanjutkan. Untuk ini kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini ya, anak-anak itu mempunyai kebebasan untuk memilih. Contohnya ini memilih tugas mungkin ya, tugas yang diberikan guru, dia tidak bisa menari. Contoh, Bu, aku rasa nari tapi aku tak sing nyanyi, Bu. Nah, itu mungkin seperti itu. Jadi dibebaskan. Oke, kamu mau nyanyi saja, boleh seperti itu. Jadi kita jangan yaudah mau pelajarannya nari, oke malah nyanyi. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nanti ada kelanjutannya di pembelajaran diferensiasi. Tuh, nah itu apakah itu? Nanti kalau panjenengan sudah jadi CGP lolos, tahu pasti. Amin ya Allah. Untuk semua ya, untuk sekolah kita. Hidup SD Kalipanjang 02. Hidup Panda. Terus selanjutnya kebutuhan kesenangan. Ya, contohnya tadi pagi kita sudah memberikan kebutuhan kesenangan kepada anak-anak kita. Apa tadi yang dilakukan kita? Dengan jalan-jalan ke menyusur sungai, ke sungai, susur sungai. Sungai mana itu? Sungai Mayangsari tercinta. Kita karena alhamdulillah dekat dengan sungai, jadi kita mempunyai wisata dekat. Ya, itu salah satu wisata teman-teman. Tidak usah jauh-jauh sampai ke Makang atau kemana. Kita juga dengan sekolahan kita ternyata ada wisata yang sangat indah, yaitu sungai. Sungainya untuk sekarang kan mungkin karena tidak terlalu banyak air, jadi banyak batu-batuannya ya tadi ya. Nah, bisa main air dan makan bersama di sana ya tadi ya. Jadi anak-anak itu merasa senang. Apalagi ketika pembelajaran yang mungkin diberikan gurunya itu pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya apa? Dia itu diajak keluar main pasir, mereka pasti senang. Coba kalian buat istana. Nah, mumpung di halaman kita masih berpasir bisa, tapi ya jangan siang-siang panas-panas seperti itu. Itu bisa menjadikan ide untuk pembelajaran. Iya, kreatif itu bisa karena kita juga dekat dengan pasar, juga kita bisa memberikan kesenangan dengan berjalan-jalan ke pasar. Gitu. Lanjutnya pembelajaran 5 yaitu 5 posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? 5 ternyata. Di sini ternyata jenengan bisa melihat di posisi mana sebenarnya sekarang ini yang saya sudah lakukan. Ya, yang pertama adalah penghukum. Ya, ini senyum-senyum semua. Atau pembuat rasa bersalah. Jangan
bisa membacanya dulu? Atau sekarang saya sudah menjadi teman untuk murid saya, atau pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ya, ini 5 posisi kontrol. Ini ketika ada anak yang bermasalah, ya, guru berbuat. Ya, ini yang penghukum ya, menghadik, menuju kowe iki piye to? Wingi ora nggowo, saiki ra nggowo meneh. Piye kaya ngono kuwi? Terus gurunya ini terus piye? Meh ngajari kamu ki terus pulang kan tidak dapat apa-apa. Itu contohnya seperti itu. Jadi anak langsung biasanya gitu mukanya langsung sedih. Langsung lihat kita kan tinggi ya, lihat. Ya, seperti itu. Meh bilang maaf aja sampai tidak bisa karena sampai gurunya muncul tadi. Ya, seperti itu. Sebenarnya itu berarti masih di posisi kontrol penghukum panjenengan. Tapi kalau sudah membuat rasa bersalah itu berceramah memang. Ketoke tidak menghadik atau apa, tapi nyelekit. Bahasanya nyelekit, yaitu seharusnya ki kamu ki yo nggowo ta bukune saiki apa pelajarannya apa? Pelajarannya kan sekarang matematika, terus sekarang kamu gawe apa? Malah buku bahasa Indonesia. Nah, itu dia yang sudah merasa bersalah digitukan semakin dia merasa bersalah, yaitu ibu kecewa nih ya, kamu kok malah bawa bukunya buku matematika, seharusnya kan kamu bawanya buku bahasa Indonesia. Iya, ayo dengarkan kamu. Seperti itu ya, itu anak menjadi merasa bersalah. Terus kalau menjadi teman, nah ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, apa namanya, merayu, tapi masih sepertinya kurang pas kalau menurut saya. Ya, kalau di posisi teman. Untuk pemantau itu mengingatkan kepada anak peraturannya apa. Kamu kok tidak membawa buku? Seharusnya kan kamu bawa buku ini, kok malah bawa buku ini? Kemarin kan sudah Bu Ina ingatkan. Nah itu contohnya pemantau. Ya, menggunakan diri. Terus yang terakhir ini manajer. Ini yang paling tertinggi ya, ini ya manajer ini nanti ada penjelasannya harus seperti apa. Apa yang kita yakini, apa yang bisa mengerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu ditanyakan senyaman mungkin sehingga anak bisa menjawab tanpa ada rasa takut. Meskipun dia melakukan kesalahan. Ya itu. Tidak saya itu nggih karena waktu juga ya. Nah ini pertanyaannya ini seharusnya ini tugas. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Ini masih dikontrol berapa itu tadi? Coba siapa bisa menjawab? Membuat merasa bersalah kontrol nomor berapa? Ya, kontrol berapa berarti tadi? Kedua ya, selain penghukum tadi pembuat rasa bersalah itu posisinya yang kedua. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu penghukum. Ya, yang posisi 1. Jangan bisa kira-kira deh untuk saat ini panjenengan di posisi mana? Iya, saya juga kita belajar bersama-sama. Iya, benar, belum pelan-pelan ya. Terus ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, itu posisi kontrol 3, yaitu teman, sebagai teman. Biasanya masih down, cooling down, jadi agak-agak turun. Terus yang itu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini anak-anak? Nah, itu pemantau termasuknya ya. Terus yang keempat, yang kelima,
bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu mengajak anak bertanya setelah melakukan kesalahan. Itu posisi di manajer, posisi paling tinggi. Kalau di sebuah perusahaan itu manajer ya, selain CEO itu manajer itu juga sangat-sangat tinggi untuk posisinya. Ya itu biasanya seperti itu. Jadi kita sekarang mulai itu menanyakan kenapa kamu kok melakukan ini, alasanmu kenapa. Jadi kita ya orang ngoyok, tidak capek, teriak-teriak, marah-marah, marahnya tensinya naik. Terus ini kamu selalu yang paling terakhir. Oh ini mesti rapat dewe, kering dewe, punya yosel. Sebetulnya seperti itu penghukum. Jadi anak tambah sedih, wes kesel, nulis sesuai, kesel angka, disudari buku sisa. Engkau tekan rumah cerita sama orang tuanya, ya jangan sampai seperti itu lagi. Mulai saat ini. Nah ini di sini kita manajer itu akan menjadikan ini segitiga restitusi. Ini restitusi. Contoh sebentar sebelum saya menjelaskan segitiga restitusi, panjenengan melihat ini itu pertama kali yang terlihat harus apa dulu yang dilakukan. Monggo siapa yang mau menjawab? Tidak kelihatan. Itu segitiga restitusi. Silakan dari sini ya. Yang di dalam sini Tuhan. Nah ini ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilitaskan identitas. Menurut panjenengan yang mana dulu? Ya, coba Bu Ama, apa saja urutannya? Pertama, menstabilkan identitas kita secara tidak langsung. Pertama itu gini loh nak, ibu juga pernah kayak gitu. Kamu tuh tidak sendirian, tidak apa-apa, itu juga pernah kayak gitu. Tapi itu kan sudah pernah dilakukan dan itu tuh memang ya mau bagaimana lagi harus kita lakukan. Dan kira-kira cara yang tadi kamu lakukan, misalnya dia mencuri karena nggak bawa uang, itu sudah betul sudah. Kok kamu ngapain tuh mencuri? Itu kan validasi kebutuhan, lalu baru menanyakan keyakinannya. Gitu. Betul sekali itu Bu Amalia, terima kasih tepuk tangan. Ya Allah, sangat-sangat luar biasa ya Bu Amalia. Soalnya PMN-nya juga dikerjakan, jadi sudah tahu segitiga restitusi. Dan dia pasti, saya yakin sudah menerapkan ke anak-anak kelas 6. Ya, saya yakin itu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ditanya, yang pertama undang di tempat yang dia merasa nyaman, tidak ada teman-temannya yang membuat dia merasa malu. Contoh di ruang guru bisa, musola juga bisa, atau waktu anak-anak yang lain sudah pulang. Lalu tanyakan, ya pastinya dia akan ngos-ngosan dulu, marah, nangis atau apa. Kita tanyakan. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan. Bu Nina dulu juga sama kok. Waktu Bu Nina kecil seperti kamu, Bu Nina pernah nendang teman itu sampai jatuh seperti itu. Terus temannya Bu Nina juga sakit seperti itu. Jadi anak, oh ternyata enggak aku toh, dia sudah down dulu. Artinya ayam, ya. Terus baru setelah itu kita mencoba untuk dia bercerita. Kenapa kok alas kamu kok sampai kamu melakukan itu? Nah, kalau dia sudah merasa nyaman, sudah merasa membuat kita itu, oh ternyata guruku tidak marah, dia pasti akan cerita perlahan-lahan. Ya Bu, lo mau soalnya guru kita angkat, jadinya aku ya tendang aja, membuat dia nangis. Nah, contohnya seperti itu. Ya, itu namanya validasi kebutuhan. Setelah itu dia bercerita,
pelan ya, jangan membuat anak menjadi takut. Nah, kamu kan masih ingat apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Nah, kamu masih ingat ya, keyakinan kelas itu harus saling menghargai. Di dalamnya itu juga rukun, menghargai orang lain itu juga termasuk rukun itu. Jadi sesama teman tidak boleh bertengkar. Nah, itu kita mengingatkan keyakinan kelas ya. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas. Kalau belum membuat keyakinan kelas, kita tidak akan bisa membuat anak tadi itu ya, kamu menjadi orang seperti apa itu tadi contohnya seperti itu. Monggo lanjut. Nah, ini guru stabilkan identitas. Ini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak, itu contoh-contoh menstabilkan identitas. Nanti kita bisa belajar bersama-sama. Saya juga masih selalu bertanya-tanya dengan mungkin Bu Ama, dengan Bu Ani, Bu Ana. Itu saya juga masih kolaborasi. Apakah ini sudah benar atau masih salah seperti itu. Lanjutnya Bu, menanyakan keyakinan itu yang terakhir. Dengan 1 jam 56 ki berarti meh 2 jam misalnya. Ya, 2 jam tadi. Ya. Tadi menanyakan keyakinan itu yang terakhir. Jadi kita selalu mengingatkan keyakinan yang sudah kita sepakati di dalam kelas itu untuk membuat anak itu menjadi besok tidak akan melakukan lagi. Berusaha itu sudah saya terapkan. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah bisa jalan. Karena kemarin ada yang tidak memakai seragam ganti karena suatu alasan, saya tanyakan, terus dia sempat menangis seharian tidak mau menjawab, dan setelah besoknya saya panggil, ternyata alasannya seperti itu ya. Terus Bu Nina terapkan, dan setelah saya itu melakukan segitiga restitusi, selanjutnya dia menaati apa yang sudah menjadi keyakinan kelas, dan dia membawa ganti baju terus seperti itu. Ya, lanjut ini intervensi 30 detik. Ini ya, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semua. Dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Ini ya, di posisi nomor 4, posisi 5 kontrol yang keempat dan kelima. Kita harapkan semua guru-guru itu bisa melakukan di sisi itu biar tidak tambah emosi ya buat itu. Jadi kita tidak marah-marah selalu. Seandainya kita melakukan jadi pemantau dan manajer itu juga kondisi atau kondusif di kelas kita. Ini salah satunya pertanyaannya seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, itu kita bisa tanyakan ke anak, dan dia pasti akan berpikir, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, dia akan berpikir, jawab, dan pasti jawabannya ada di dalam benak meskipun tidak bisa menjawab langsung. Terus yang ketiga, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Itu bisa ditanyakan seperti itu. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Terus, apakah yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Ya, pastinya sudah sesuai dengan keyakinan dan untuk peraturannya. Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Nah, saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Dan itu pasti ada jawaban-jawaban di dalam hati mereka.
kesalahan besar itu kita mencoba praktek ini, dan kita yakin contoh ya itu yang menjadi pembuat masalah terus itu ya, mungkin sedikit demi sedikit kalau kita melakukan itu pasti dia juga ikut berpikir, sampai di rumah pun dia akan berpikir, apa aku yang ini terus ya, kok yang ini ya, aku kok ini ya. Tapi kalau selama ini saya lihat ya, kok dimarahi banter, dia melakukan lagi, jangan jadi kayak sementara saja. Ya, dia tuh kan. Nah ini saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Gurunya bisa tanya, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Kita juga membantu anak-anak yang mempunyai kesalahan-kesalahan. Yaitu, apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Ya, contohnya itu kalimat-kalimat untuk keyakinan, untuk meyakinkan di segitiga presbiterus itu. Ya, untuk selanjutnya ini ya, jadi untuk rangkuman semua ini yang sudah kita jelaskan dari awal tadi Buhan sampai saya ini, itu tentang budaya positif itu yang kita lakukan selama ini sampai nanti kedepannya itu kita akan memperbaikinya sedikit demi sedikit. Ini teori kontrol, teori pilihan itu dari Dr. William Glasser, tadi juga sudah dijelaskan oleh Buhan. Di sini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Contohnya tadi yang kertas, ada kertas yang berharga tadi, jangan sampai ini kebuka atau diminta oleh orang lain. Ya, jadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu ada mana disiplin, belajar kontrol diri dengan mengenali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Ya, itu di situ. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, terakhir keyakinan kelas. Ya, itu kita bisa membuat keyakinan kelas untuk tahun depan. Semoga semua kelas kita sudah bisa membuatnya. Terus yang keempat, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, itu di 5 posisi kontrol. Ini nomor 1 itu, jadi ini bisa jadi tiga tempat ya. Ternyata kita masih pembuku, pembuat rasa bersalah, atau menjadi teman pemantau, atau yang terakhir manajer. Kira-kira Bu Yati, jenengan setelah melihat mendengar penjelasan kami, Buhan, jenengan pengen menjadi posisi kontrol yang nomor berapa? Monggo. Yang tadi saya jelaskan tadi dari Buhan juga, jenengan kepengennya itu posisi kontrol yang nomor 3. Yang ini, lihat ya. Ya, oke. Kepengen jenengan itu di mana posisinya? Inginnya. Ini ada pendamping, pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer. Dengan penjelasan Bulan sama saya itu, ya itu Anda pengen posisi yang mana? Ya, saya sebagai pendidik, saya ingin menjadi pemantau. Ya. Sekaligus manajer ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yanti. Bu Yanti ingin menjadi pemantau. Tepuk tangan buat Bu Yanti ya. Pemantau dan manajer. Insya Allah Bu Yanti, dengan kita belajar bersama, kita bisa menjadi di posisi keempat dan yang terakhir, pemantau dan manajer yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk
langkah-langkahnya itu harus bagaimana. Awal pertama harus membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Lalu ketika ada anak-anak yang membuat kesalahan, itu kita bisa menggunakan restitusi, segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan tadi. Ada stabilitas, terus ada keyakinan yang kita itu tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, terus ini yang terakhir ya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu di dalam 5 kebutuhan dasar hidup yang sudah saya jelaskan juga, tentang bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Seandainya salah satu saja yang hilang dari hak ini ya, kebutuhan dasar manusia di dalam diri anak, itu akan tetap kurang kurang full gitu. Jadi harus ada 5-5-nya ini yang harus kita berikan kepada anak-anak kita agar menjadi anak-anak kita itu hebat semua ya besoknya, seperti itu. Terus selanjutnya, karena waktunya sudah mau habis juga, refleksi. Ini saya tanyakan ya, setelah kita belajar dari pagi tadi sampai siang hari ini, saya ingin merefleksi apakah panjenengan tadi sudah paham apa yang sudah diterangkan oleh Tuhan juga oleh saya. Ini nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah ini. Saya akan mau tanyakan Bu Ana setelah jenengan tadi mendengarkan. Ya, jadi mulai saat ini setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Bu Hanimah dan Bu Nina, mulai sekarang menjadi seorang guru itu tidak harus menuntut, tetapi harus menuntun. Itu yang benar-benar saya pelajari dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Ya, Bu Ana benar-benar ingin menuntun anaknya menjadi orang-orang yang hebat, bukan menuntut kayak kudu iso koyo ngene iso. Padahal anak kecil ya toh, nggak bisa seperti itu. Akhirnya sudah sarjana, jangan dibandingkan dengan yang kita sudah besar, sudah gede ya, pengalamannya sudah banyak seperti itu. Benar ya. Terima kasih. Apakah ada lagi satu lagi mungkin Bu Panda dengan mendengar ini menginginkan kita guru-gurunya itu seperti apa? Hal baru apa yang Ibu inginkan ke depan? Sebenarnya adalah murid tidak lagi takut pada guru ketika dia berbuat kesalahan ya, karena kesalahan bisa dialami semua orang termasuk guru. Jadi guru-guru bisa merestitusi kesalahan itu dan menjadikan anak menjadi lebih percaya diri, tapi kembali ke jalan yang benar gitu. Terima kasih tepuk tangan buat Bu Panda, kepala sekolah kita ya, luar biasa. Iya betul Bu Panda, kita juga semuanya jadi anak-anak itu merasa nyaman deh, bukannya jangan takut kepada guru, tapi tidak terus koyok menyamaratakan seperti teman ya, tetap dia harus menghargai dan menghormati kita. Jadi kita selalu mengingatkan, apalagi dia mempunyai kesalahan-kesalahan, tapi dengan kita seperti teman yang mau berbicara, kenapa kamu seperti itu. Jadi seperti itu Bu Panda inginnya ya, semoga kita bisa melakukannya ya teman-teman. Amin ya Allah. Nomor 2 ya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ayo siapa yang mau menjawabnya? Bunda Halimah ini yang belum ada suaranya, monggo. Ya, perasaannya setelah hanya sekilas mendapatkan jawaban dari Bu Nina. Jadi perasaannya itu kita ke depannya mengajar itu akan lebih baik lagi dan mengoreksi diri kita sendiri. Ternyata selama ini banyak kesalahan yang agak keliru juga. Kita mengartikan bahwa cara kita mengajar itu agak salah sedikit. Mungkin belajar begini kita tahu menambah ilmu juga bahwa memotivasi siswa itu lebih bermakna dan lebih
membangkitkan dari dirinya atau percaya diri pada sesuatu tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dari Bu Halimah. Ya, meskipun sedikit Bu Halimah mendengarkan penjelasan kita, tapi ternyata bisa menjawab. Ya, betul sekali Bu Halimah. Kita juga berharap bisa anak-anak itu dari dalam diri mereka memotivasi juga untuk kita tidak melakukan kesalahan ya Bu Halimah, cuma nanti kita akan memperbaikinya sedikit demi sedikit. Nomor 3, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ya, ini selama sebelum panjenengan melihat modul ini seperti apakah panjenengan, guru seperti apakah? Coba dunia. Saya ingin mendengarkan dunia. Sebelum panjenengan melihat tadi penjelasan saya sama itu, jenengan itu guru seperti apa sebelumnya? Ya, yang telah saya lakukan selama mengikuti ya. Maksudnya? Selama ini kamu belum mendapatkan modul. Oh, sebelum saya mengikuti ini, Apa yang sudah kamu lakukan? sebelum mengikuti ini, peran saya tuh guru yang killer sekali. Tapi setelah mengikuti pembelajaran hari ini, itu saya pengennya menjadi guru yang sebagai teman untuk anak-anak. Gitu. Tidak hanya Bu Nia juga, saya juga ya. Jangan takut ya. Kita sama-sama semua. Mungkin ada masih selentingan sebenarnya juga tidak apa-apa, tapi sedikit demi sedikit itu kita akan memperbaiki bareng-bareng seperti itu. Terus yang terakhir, saya mau menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Sama ya ini ya, tidak apa-apa. Monggo Bu Ani yang belum. Yang guru-guru. Izin menjawab Bu Dina, Bu Halimah dan semuanya. Saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Kalau pada awalnya saya itu sebagai guru agama kadang-kadang ya doktrin ya kalau agama itu ya. Kemudian setelah mendapatkan tadi apa ilmu restitusi, kemudian keyakinan, saya menjadi lebih tahu bagaimana anak-anak itu agama itu tidak harus jadi doktrin, tapi menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang nanti dia itu melaksanakan kegiatan keagamaan itu dari dirinya sendiri, bukan karena Bu Ani, bukan karena jadwal, bukan karena guru kelas, tetapi dari dirinya sendiri dia mampu bahwa yang membutuhkan ibadah itu bukan Bu Ani, tapi dari diri sendiri. Terima kasih Bu Nina dan Bu Ani. Terima kasih Bu Ani, teman-teman luar biasa ya. Ya betul sekali Bu Ani. Jangan karena takut gurunya atau orang lain, tapi kesadaran diri, apalagi untuk agama itu hanya takutlah kepada Allah Tuhan ya yang Maha Esa, seperti itu. Jadi ini refleksi kita terakhir ya, setelah apa panjenengan semua merefleksi dari pembelajaran kita tadi pagi sampai siang hari ini yang sangat panjang sekali. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semua ya, dan semoga kita bisa melaksanakannya bersama-sama. Jangan takut untuk bertanya-tanya. Saya itu juga selalu bertanya-tanya dengan teman-teman, apalagi ini sama Mbak Maria ini yang sudah melaksanakannya, mungkin juga Bunda Halimah, juga semua senior, semuanya saya itu selalu bertanya. Kita bisa untuk bisa berubah ya. Sebelum kita akhiri teman-temanku semua, saya ucapkan terima kasih dari Bu Halimah, juga saya yang menyita waktu panjenengan sampai jam 12 siang ini. Saya mohon maaf sekali, mungkin absen sudah berlalu seharusnya, tapi kita masih di sini karena tadi pagi listrik ya yang membuat jadi agak mundur. Jadinya
Saya sama Tuhan ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa saya persilakan. Doa selesai, alhamdulillah semua selesai. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng